dan melakukan modernisasi organisasi. Dan sekarang ini NU alhamdulillah sudah nggak kalah dengan ormas-ormas Islam yang lain. Meskipun disebut sebagai kaum sarungan seperti di Sabar ini. Dulunya kaum sarungan itu identik dengan kaum yang terbelakang. Nah, sekarang ini walaupun sarungan, tetapi wawasannya global, wawasannya kosmopolitan, modern. Kita sekarang sudah memiliki perguruan tinggi, rumah sakit, memiliki lembaga-lembaga khidmat sosial. Salah satu usaha yang sekarang sedang kita bangun dengan serius adalah penguatan ekonomi, membangun yang disebut dengan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama atau BUMNU. Sekarang ini kita sedang bangun di seluruh Indonesia, dan saya harap Pak Ulyas nanti juga bisa merintis BUMNU ini. Kalau tadi dikatakan sudah bisa mendirikan PCNU di 3 kepulauan, maka nanti diteruskan amal usahanya dengan membangun BUMNU. Pada tanggal 5-6 besok ini NU akan menyelenggarakan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102. Alhamdulillah kita sudah lebih dari 1 abad. Kita akan menyelenggarakan puncak Harlah NU di Istora Senayan. Insya Allah Pak Prabowo hadir. Dan bersamaan dengan Harlah ini kita akan menyelenggarakan Konbes dan Munas Nahdlatul Ulama. Dalam Konbes ini kita akan memutuskan banyak hal. Salah satunya adalah kita memutuskan beberapa kebijaksanaan yang penting, termasuk salah satunya adalah NU sekarang ini sudah punya yang disebut dengan rencana strategis pembangunan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di negara ada Bappenas, kita sekarang sudah punya namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nahdlatul Ulama. Lembaga yang menjadi Bappenas ini adalah Pesdam BPN. Ketuanya Pak Erick Thohir yang kemarin baru mecat pelatih namanya Sintayong. Bapak Ibu sekalian, Renstra ini akan disahkan dan akan digulirkan nanti pada saat Kongres besok tanggal 5-6 Januari atau bulan. Dan tahun 2025 ini pembangunan, kita menyebut pembangunan di lingkungan Nahdlatul Ulama harus koheren dari atas sampai bawah. Rujukannya adalah Renstra ini. Kita sudah punya sistem informasi, kemarin saya sudah cek, sudah bagus sekali. Bentuknya sistem informasi ini adalah dalam bentuk portal, di mana di situ seluruh rencana strategis pembangunan di lingkungan NU dimuat di situ. Dan perlu saya informasikan, Pak Wagub, salah satu program PBNU sekarang ini adalah digitalisasi. Ini juga salah satu programnya Pak Jokowi kemarin yang kita adopsi. Sekarang ini seluruh surat menyurat di lingkungan NU, Bapak Ibu sekalian, sudah nggak pakai kertas. Sekarang seluruhnya paperless, nggak pakai kertas. Ini nanti besok Kongres dan Munas, seluruh dokumennya tidak ada yang dalam bentuk cetak. Semua bisa di-download melalui sistem informasi yang terpusat. Jadi NU sekarang ini sudah eco-friendly, ramah lingkungan. Alhamdulillah. Nah, terakhir saya ingin menekankan satu hal yang ini sudah ditekankan oleh Gus Yahya dalam berbagai pidatonya. Kita sekarang ini visi kita, wawasan kita, atau perspektif kita, arah kita sebagai organisasi, kita ini sekarang bekerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu saya senang Pak Ulyas duduknya di samping Pak Wagub dan Pak Gubernur.
Saya berharap ada partnership kerjasama antara pemerintah daerah dan Nahdlatul Ulama, karena ini adalah memang kebijaksanaan atau kebijakan NU di tingkat nasional dan harus digaungkan sampai di tingkat bawah. Kita menunjukkan diri sebagai partnernya pemerintah. Kenapa kita menempuh kebijakan ini? Karena kita melihat maslahatnya NU bisa dicapai dengan kita partnership dengan pemerintah. Tentu saja ketika kita menjadi partner pemerintah bukan berarti kita mengiyakan semua hal yang dilakukan pemerintah. Kalau ada hal-hal yang perlu kita berikan masukan, kita berikan perbaikan, kita akan usulkan. Karena tugas para ulama, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ulama itu punya politik sendiri. Apa politik para ulama? Al-Ghazali menyebut politiknya para ulama adalah siyasatul wa'dhi wal irsyad. Politik memberikan masukan, memberikan usulan kepada pihak pemerintah. Politik kita adalah siyasatul wa'dhi wal irsyad. Kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam pemerintah, kita ajukan. Tetapi kita tidak akan pernah membangkang apalagi melawan pemerintah. Kita adalah partnernya pemerintah. Ini adalah perspektif dan jalan dan pendekatan perjuangan atau kebijakan yang ditempuh oleh Nahdlatul Ulama. Semoga konferensi wilayah Sulawesi Utara ini sukses, menghasilkan pimpinan NU yang amanah, siddiq, fatonah, tabligh, dan bisa mengemban amanah organisasi dan bisa membuat NU lebih berkembang di wilayah Sulawesi Utara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat berkonferensi wilayah dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai